Guten Tag, mein Name is Ginanjar, and this is my friend, Friendy from Tulung Agung, and there is also Mas Sugeng, the owner of Exo Jaya. Then ich bin im Exo Jaya Tulung Agung Hofladen. Yes. Danke, merci. Halo, assalamualaikum, selamat siang sahabat tani. Jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini Exo mau bertemu sama manajernya langsung, siapa dan apa itu Microgro, atau yang sering kita kita sebut biar akarnya lebat, biar akarnya kuat, tanaman sehat. Itu kita sebelum tanam alangkah baiknya kita menggunakan Microgro yang kemarin-kemarin di video saya sebelumnya itu sudah pernah saya bahas. Dan pada kesempatan kali ini ada kesempatan dari manajernya langsung datang ke kios Exo Jaya, dan ini nanti kita mau berbincang-bincang sama manajernya langsung. Jadi nanti sahabat tani simak terus video Exo Jaya Channel. Oke, bagi sahabat tani yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus Exo Jaya Channel dengan cara klik subscribe yang belum subscribe. Dan bagi sahabat tani yang ingin berbagi seputar dunia pertanian, jangan lupa klik tanda lonceng di sebelahnya. Halo sahabat tani, jangan lupa like, subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida. Oke sahabat tani, ini saya sudah di depan manajernya langsung, dan kita mulai saja bincang-bincangnya dengan Bapak siapa ini, saya lupa. Ginanjar. Bapak Ginanjar, ya Bapak Ginanjar, dan pokoknya simak terus ya. Oke sahabat tani, inilah yang kita tunggu-tunggu, Bapak, bukan Bapak ya, Mas aja ya Mas ya. Ya. Oke, ini saya dengan Mas Ginanjar, ini selaku manajer dari PT Agronusa. Nah, ini nanti yang saya bilang tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh para petani di sekitar sini ataupun di seluruh Indonesia. Apa itu Microgro dan lain sebagainya. Jadi sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, tolong Mas Ginanjar perkenalkan diri dulu gitu. Monggo. Ya, terima kasih ya kepada Mas Sugeng selaku owner Exo Jaya yang telah mensupport produk kami Microgro, yaitu pupuk Hayati Mycorrhiza untuk dipasarkan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Nah, perkenalkan saya Ginanjar selaku perwakilan dari PT Agronusa Mitra Tama Persada wilayah Jawa Timur yang memasarkan produk Microgro ini ya. Kami adalah distributor resmi dan utama dari produk Microgro ini dari PT Agrofarm Nusaraya. Selebihnya monggo Mas Sugeng. Oke, baik. Mungkin di sekitar sini ya, Mas Ginanjar ya, ini tentang Microgro itu mungkin banyak sekali petani yang belum tahu ya. Saya nggak tahu di daerah luar sana, maksudnya di luar daerah Jawa Timur atau di mana ini sudah banyak yang berkembang atau sudah mengenal, saya kurang tahu. Makanya di sini saya mempertanyakan yang pertama itu apa sih Microgro itu? Ya, jadi Microgro itu sebetulnya adalah pupuk hayati ya. Yaitu pupuk hayati ini sebenarnya teknologi terbarukan sebetulnya. Cuman kalau dibilang baru ya nggak baru-baru amat gitu. Sebetulnya pupuk Hayati Mycorrhiza ini basisnya adalah jamur mycorrhiza atau cendawan mycorrhiza. Ini sudah dikenal oleh masyarakat dunia sudah sejak lama sebetulnya. Cuman memang baru dikomersilkan sekitar tahun 2000-an ya, 2000, 2010 ke atas itu mulai banyak yang dikomersilkan di Amerika, terus kemudian India, Thailand, Malaysia. Oh Nah, gitu. untuk di Indonesia sendiri itu sekitar tahun 2010-an baru masuk, itu pun produk dari luar ya. Terus kemudian kalau Microgro sendiri itu adalah pionirnya. Satu-satunya produk pupuk Hayati Mycorrhiza yang telah mengantongi izin dan juga legal untuk dipasarkan serta teruji secara laboratorium ya. Standar BSN-nya juga sudah memenuhi ya dari
speknya itu sudah memenuhi standar dari kementerian maupun BSN seperti itu. Berarti Sahabat Tani nggak perlu mengkhawatirkan tentang legalitas Ya, dari perusahaan Mikogro Betul, ya. betul. Terus ini berkantor pusat di mana nih kalau saya boleh tahu? Kalau kantor pusatnya untuk Agronusa sendiri ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta Selatan ya, di Cilandak. Mhm. Kalau untuk pabriknya ini lokal, Ren. Pabriknya ada di Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Itu PT Agrofarm Nusaraya. Oh gitu. Terus untuk Mikogro sendiri itu manfaatnya apa aja buat tanaman? Oke, sebelum ngomong ke manfaat lebih dalam ya, jadi saya ingin cerita sebetulnya apa sih pupuk hayati Mycorrhiza itu. Singkat saya jelaskan, Mycorrhiza itu adalah jamur yang hanya hidup di perakaran, Mas. Jadi sebetulnya pada dasarnya Mycorrhiza ini ada dan hidup tersebar di seluruh dunia. Ada di setiap perakaran tanaman di muka bumi ini. Hanya saja jumlahnya itu nggak banyak, Mas. Gitu. Nah, kenapa kita munculkan produk ini? Produk ini untuk membantu menambahkan jumlah Mycorrhiza yang ada di dalam tanah, yang mana nantinya akan bisa memberikan manfaat lebih baik bagi tanaman seperti itu. Jadi myco atau myco itu berasal dari kata jamur, rhiza itu akar, maka dari itu Mycorrhiza itu adalah jamur akar, jamur yang hanya hidup di perakaran. Jamurnya ini tidak bersifat parasit ataupun merusak. Nah, ini jamur yang menguntungkan. Dia tidak bisa hidup selain di perakaran. Kalaupun dia dikemas dalam kemasan satu produk ya, pupuk, itu dia dorman, sudah diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga dia tidak aktif. Bukan berarti mati ya, Mas. Ketika nanti dia ditaburkan di dalam tanah dan tepat sasaran pada perakaran, dia akan hidup. Dia nanti akan menguntungkan bagi tanaman. Jadi dia bersimbiosis atau membuat hubungan yang mutualisme, saling menguntungkan. Betul. Jadi antara Mycorrhiza, tanaman dan tanah. Jadi segitiga hubungannya tuh simbiosis mutualismenya 3 antara tanaman, Mycorrhiza dan tanah. Jadi menguntungkan bagi tanaman, terus menguntungkan bagi tanah, dan menguntungkan juga bagi Mycorrhizanya. Dia bisa berkembang biak di dalam tanah dan memperkaya biodiversitas atau keanekaragaman hayati dalam tanah. Seperti itu. Terus kemudian setelah dilakukan pengaplikasian, kira-kira ada nggak efek samping seperti produk-produk yang lain gitu mungkin? Ya, jadi karena ini pada dasarnya pupuk hayati ya, pupuk hayati yang artinya kita itu memperbanyak jumlah atau memperbanyak keanekaragaman hayati dalam tanah, nggak ada efek samping. Jadi sejauh ini kami sebagai produsen dan distribusi bertahun-tahun telah meneliti di lapang dan skala lab kami internal tidak ada efek samping untuk tanaman, jadi tidak merugikan. Berarti aman tanaman. gitu ya? Ya aman. Ini produknya ya. Jadi ini produknya. Jadi itu aman. kemasan dari Mycorrhiza gitu ya? Betul. Pak? Ini kemasan dari Mycogro atau pupuk hayati Mycorrhiza 1 kilo. Ini jadi kemasan 1 kilo gitu ya? Betul. Ini satu-satunya kemasan premium yang ada di Indonesia. Oke. Terus kemudian Mycorrhiza ini gimana ya cara pengaplikasinya di setiap tanaman? Apa sama atau enggak gitu? Cara pengaplikasiannya berbeda-beda ya. Jadi relatif tergantung usia tanaman, tergantung juga jenis tanamannya. Jadi kalau untuk tanaman pangan itu minim dosis, rendah dosis, kurang lebih ini dan hortikultura hampir sama sebetulnya dosisnya. Hampir sama ya? 2-5 gram per pokok tanaman. Jadi ini 1 kilo, kalau diasumsikan 2 gram rata semua satu tanaman, berarti bisa sampai 500 tanaman, Mas. 1 kilo. Cuma gitu. cara aplikasinya unik, Mas. Gimana Dia cara banyak. pengaplikasiannya itu? Dia banyak cara aplikasinya, nggak hanya ditabur. Bisa juga dilarutkan air ya. Ini Mycogro ini memang kita gunakan carrier-nya ini batu zeolit. Yang ternyata mana, bisa cair itu ya kalau di spray gitu? Kalau cairnya, batunya nggak bisa mencair, Mas. Oh, tapi dari ambil air sarinya gitu ya? Betul, saripati dari airnya ini. Kenapa? Karena gini, saya jelaskan secara singkat. Mycogro ini kita kemas dalam kemasan 1 kilo dan kita kita
pasangkan hidupnya dia dalam kondisi dorman itu pada carrier atau bahan pembawanya, yaitu batu zeolit. Jadi batu zeolit ini nanti kita ngomong sesi tersendiri lah ya soal batu zeolit. Batu zeolit itu intinya 1000 manfaat, dia banyak manfaatnya dan tidak merusak tanaman maupun merusak tanah. Jadi batu zeolit ini adalah salah satu media yang paling cocok untuk mycorrhiza dikembangbiakan maupun untuk ditaburkan ke dalam tanah. Nah, caranya kalau untuk selain ditabur itu bisa dikocor atau dilarutkan dalam air. Nah, caranya 1 kg mycogro ini dilarutkan dalam air 20 sampai 25 liter. Atau biasanya teman-teman pakai ember cat gitu ya, bekas cat itu yang besar. Terus kemudian dilarutkan, diaduk sampai rata. Kurang lebih 3 sampai 5 menit. Nanti ketika airnya sudah keruh, baru itu langsung bisa diaplikasikan. Diaplikasikan. Jadi kalau seperti itu petani-petani, sahabat tani itu nggak perlu khawatir bahwasanya batunya tetap nggak bisa mencair, tapi larutan itu sudah keruh. Betul. Airnya, jadi bisa diaplikasikan. Betul. Ketika larutannya sudah keruh, artinya indikasi bahwa mycorrhiza yang dia menempel pada permukaan batu zeolit ini sudah terlepas. Nah, ketika ini dia kan dorman, kering nih, iya, dalamnya betul. Kering. Nah, kadar air sangat rendah. Ketika karena dia makhluk hidup, dia dorman atau dia itu tidur, sama seperti halnya benih. Ketika benih itu kena air, dia mulai aktif kembali, hidup kembali. Nah, sama ada aktivitas. Dia aktif kembali, tapi dia belum punya makan, Mas. Oh gitu. Jadi kayak bayi hidup, tapi dia belum punya makan, dia pasti nyari makan. Sama. Jadi sebisa mungkin ketika dia sudah dilarutkan air, sesegera mungkin dikocorkan ke tanaman di pangkal batang ya atau sekitar daerah perakaran supaya dia nanti langsung mencari akar. Di usia berapa itu bisa dikocor itu tanamannya? Rekomendasi dari kami terbaik itu umur awal-awal tanam atau masa vegetatif pertumbuhan. Oh, masa pertumbuhan. Okay. Jadi ketika misal contoh cabai, ketika baru dipindah tanam, besoknya langsung dikocor, boleh banget. Gitu. Dan itu nggak ada efek samping, mungkin kaget atau apa gitu nggak ya? Nggak ada. Oke. Jadi bagus sekali ya, ini bisa dispray dan bisa dikocor. Ya, kalau spray kita tidak merekomendasikan karena kalau dispray kan dia ke daun ya Mas ya atau ke batang. Nah, daripada dia mubazir karena dia tadi yang saya sebutkan syarat hidupnya dia harus ada akar. Jadi dia harus masuk ke dalam perakaran, Mas. Iya. Jadi langsung dikocor itu aja. Lebih tepat sasaran gitu daripada dispray gitu. Betul. Oke. Daripada dispray mending dikocor aja. Pertanyaan selanjutnya, mycogro ini bisa dicampur dengan pupuk lain nggak? Pupuk kimia yang lain gitu mungkin? Dari kami sebagai distributor dan juga dari produsen, rekomendasinya tidak disarankan dan tidak diperbolehkan untuk dicampur dengan pupuk kimia. Baik itu untuk ditabur maupun dikocorkan tidak. Jadi pantang untuk dicampur dengan pupuk kimia, terus kemudian pupuk pupuk yang mengandung bahan aktif lah ya, dalam arti kimia atau sintetis. Terus kemudian juga pestisida ataupun herbisida, fungisida jangan dicampur. Dia pemakaian tunggal. Dia harus sendiri. Betul. Atau nih ada satu solusi lain kalau nggak mau ribet bisa dicampur sama POC, pupuk organik cair. Pupuk pelengkap cair juga bisa. Terus pupuk organik granul, pupuk kompos boleh banget. Bahkan ini sesama jamur bisa dicampur sama trichoderma. Nah, nanti ada produk dari Agrolusa juga trichoderma mereknya Trichoba. Nanti ya. Jadi itu berbahan aktif trichoderma, jamur. Dan bisa diaplikasikan langsung sama mycogro. Betul, itu fungisida hayati. Trichoderma bagus sekali untuk dicampur dengan ini. Berarti kita menunggu perlisan ya itu ya. Siap. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir nih sama Mas Ginanjar. Ini berarti inti dari manfaat setelah kita memakai mycogro pupuk hayati ini apa ini? Dari tanaman, manfaatnya itu apa aja gitu? Manfaatnya sebetulnya banyak Mas ya. Nah, saya sebutkan beberapa saja ya di antaranya. Yang pertama, manfaatnya dia bisa membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dan air secara maksimal, khususnya nitrogen dan fosfat. Nah, ternyata mycorrhiza ini suka banget sama fosfat. Selain dia suka sama akar gitu. Dia itu jatuh cinta sama akar karena akar ini bisa memenuhi kebutuhannya dia, Mas. Iya. Jadi berarti tidak hanya manusia yang jatuh cinta ya Pak ya? Betul. Dia cocok sama akar, ternyata dia juga suka sama fosfat. Jadi untuk teman-teman nanti yang
nanam tanaman yang perlu banyak fosfat, pakai ini biar fosfatnya lebih hemat. Dan tanaman yang membutuhkan nitrogen tinggi ya seperti padi, jagung dan lain-lain, pakai ini supaya menghemat pupuk. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Ginanjar ya sudah meluangkan waktunya datang ke kios Exo Jaya dan bisa berbagi informasi seputar Microgro ditujukan untuk semua petani Indonesia ya Pak ya. Betul. Gitu. Ada manfaat lain sebetulnya Mas yang belum saya sebutkan ya lupa. Apa? Selain membantu memaksimalkan penyerapan unsur hara dan air, ini juga bisa untuk mencegah penyakit tular tanah, Mas. Nah, gitu tahu ya teman-teman apa pasti tuh? Banyak yang belum tahu itu. Untuk contoh nih di jagung penyakit tular tanah apa sih? Salah satunya yang paling beken di antara petani jagung itu adalah penyakit bulai. Penyakit bulai ya. Atau bule itu ya. Itu tular tanah. Makanya kalau sudah pakai ini, insya Allah lah ini sangat bisa membantu untuk mencegah penyakit bulai. Nah, untuk khusus jagung ya, supaya tidak terkena tadi. Cara awal pengaplikasinya gimana? Cara aplikasinya bisa dicampurkan dengan benih. Langsung? Bisa langsung. Atau ketika tanaman jagung sudah mulai tumbuh ya, tumbuh mungkin umur 7 hari, 5 hari, 7 hari itu ya, ketika sudah keluar daun 2 ya, tunas daun, langsung dikocor aja. Oh gitu. Nah, misalkan tadi dicampur sama benih ya, untuk 1 kilo, satu kemasan 1 kilo ya, itu bisa untuk benih berapa? 1 kilo atau 2 kilo jagung? 2-3 kilo. Berarti hemat sekali ya? Hemat sekali. Nah, kalau untuk padi, 5 kilo padi, 5 kilo benih, ininya 1 kilo. Berarti di saat penyebaran benih itu ya? Betul, di lahan saat itu? penyebaran benih, atau boleh ketika tanaman, atau bibitnya ya, ketika di lahan persemaian, sudah muncul tunas daun kecil itu, jadi sekitar umur 3 atau 4 hari ketika setelah disemai, kan biasanya ditutup pakai plastik atau ditutup pakai ini ya jerami ya, itu dibuka baru nanti ditaburkan ini. Karena apa? Kuncinya ketika sudah ada akar, Mycorrhiza ini akan segera bekerja. Nah, jangan lupa juga ternyata di balik laboratorium itu ada fakta kalau Mycorrhiza ini dia ketika sudah dilepas ya, Microgro ini sudah dilepas ke tanah, jangan lewat dari 6 jam dia dibiarkan nganggur. Artinya gitu. Jangan lebih dari 6 jam dia nggak diaplikasikan. Segera aplikasikan, segera pertemukan dia dengan akar supaya dia cepat hidup. Kalau nggak nanti dia mati Mas, mubazir. Kasihan. Gitu. Berarti intinya gini, kalau ini sudah dibuka bungkusnya, berarti harus segera diaplikasikan gitu ya? Kalau sekedar dibuka mungkin bungkusnya, ada sisa dikit gitu. Kalau sekedar dibuka bungkus, nggak apa-apa. Asal dia nggak kena lembab yang tinggi, nggak kena air. Intinya gitu. Kalau dibuka, aman. Ternyata nggak habis. Iya. Boleh disimpan, asal rapat, ditutup rapat. Gitu, oke. Aman. Dan ini nggak ada expired ya teman-teman, nggak ada expired, nggak ada ini. Kadaluarsa, nggak ada kadaluarsa. Yang ada best before-nya itu baik sebelum digunakan 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun produk yang nganggur, sayang banget kalau nggak dipakai. Dan pupuk hayati ini bisa diaplikasikan entah mau musim penghujan, entah musim kemarau, tetap bisa ya Pak? Betul. Paling jagoannya kalau Mycorrhiza ini di musim kemarau. Kemarau ya, bagus sekali ya. Paling bagus. Ya, bisa tahan kering karena dia ketika sudah pakai Mycorrhiza ini, akar tanaman itu akan lebih lebat, lebih panjang, lebih sehat. Dan ketika lebih panjang akarnya, dia akan mampu menyerap air yang ada di dalam tanah yang belum pernah diambil oleh tanaman sebelumnya, atau masih air yang terkandung di dalamnya. Jadi jangkauan akarnya bisa sampai 500 kali loh, teman-teman. Wah, keren ini sahabat. Daripada tanaman normal kalau pakai ini. Percaya sama saya. Dibuktikan sendiri ya nanti. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak ya Mas Ginanjar, waktu dan juga informasi yang amat sangat penting untuk penambahan wawasan petani di seluruh Indonesia. Oke. Demikian tadi sahabat tani ya ngobrol kita dengan Mas Ginanjar. Semoga saja nanti bisa menambah wawasan tentang Mycorrhiza atau pupuk hayati di apapun tanaman sahabat tani di seluruh Indonesia. Terima kasih. Siap. Mas Ginanjar, selamat sore. Sama Mas Sugeng dan Exo Jaya, terima kasih telah mensupport kami. Oke sahabat tani, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Ginanjar selaku manajer dari Microgro. Semoga saja informasi atau bincang-bincang kita atau video pada kesempatan kali ini itu bisa
menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi sahabat tani di seluruh Indonesia supaya tanaman kita sehat, akarnya kuat, lebat, kita mengaplikasikan menggunakan microgro. Tapi bila ada kata yang kurang berkenan dari saya atau Bapak Ginanjar, Exo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Sukses.